kasih Tuhan. Haleluya, malam ini malam ibadah pendalaman Alkitab dan doa syafaat Tuhan. Berkati kami yang sudah hadir Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kuasa-Mu Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Kami telah menaikkan puji dan syukur kami kepada-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Hadirat Tuhan. Terima kasih. Oh, kuasai kami. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan kepada kami. Urapi kami yang mendengar, baik yang menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat malam saudaraku. Malam ini adalah malam ibadah pendalaman Alkitab ya. Tuhan puji. Baik. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Kalau sudah ketemu ayatnya, kita baca bersama-sama. Mazmur 103 ayat 13. Baik, kita baca bersama-sama. Belum? Amin. Ya, dapat ini semua. Mazmur 103 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Malam hari ini saudara-saudara, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kerinduan Allah sebagai Bapa. Ya. Kerinduan Allah sebagai Bapa. Firman Tuhan katakan Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada dua hal di sini saudara yang saya akan sampaikan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, ya. Katakan demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, ya. Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi yang kita bahas pertama, kerinduan Allah sebagai Bapa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia ini dan memperkenalkan Allah kepada manusia, ya. Kita tahu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus berkata, aku dengan Bapa adalah satu, ya. Kalau tadi saya katakan saudara-saudara, Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia ini dan memperkenalkan Allah kepada manusia. Di dalam Alkitab dituliskan saudara, Tuhan Yesus membukakan rahasia perihal Allah ke hati murid-muridnya saat Ia mengajar mereka berdoa yang terungkap di dalam Matius 6
ayat 5 sampai 15. Agak panjang ayatnya, saudara. Di sana dituliskan hal doa yang disebut atau yang dikenal sebagai doa Bapa kami. Ini Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, menganjurkan supaya murid-murid itu mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya, ya. Baik, kita lihat di dalam Matius pasal 5, ya. Saya akan baca ayat Matius pasal 5 ayat maksud saya Matius pasal 5 pasal 6 ayat 5 sampai 15, ya. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15, hal berdoa. Di sini intinya pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid itu supaya murid itu memikirkan Allah sebagai Bapa yang memperhatikan umatnya. Sekali lagi, Matius 6 ayat 5, perikopnya hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. 9, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus bercerita kepada murid-murid. Sekali lagi, Tuhan Yesus membukakan rahasia perihal Allah ke hati murid-muridnya saat mengajarkan doa yang disebut doa Bapa kami, ya. Artinya saudara-saudara, perihal doa kepada murid-muridnya, ia menganjurkan mereka untuk memikirkan Allah sebagai Bapa yang ada di dalam sorga.
Amin. Memikirkan Allah sebagai Bapa di surga. Jadi walaupun ada Bapa kita di dalam dunia ini, ataupun yang mungkin ada orang tuanya sudah tidak ada lagi, tetapi kita punya Bapa yang punya kerinduan, ya, untuk memberkati anak-anaknya. Tuhan Yesus juga menganjurkan perihal Allah dalam berbagai ungkapan, ya, mengajarkan, maksud saya, mengajarkan perihal Allah sebagai ungkapan Bapa. Di dalam Alkitab banyak ayat-ayat, saudara. Kita boleh cari di dalamnya nanti. Allah itu roh. Amin. Ya. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha tahu. Sebagai Bapa, Dia tahu isi hati kita. Malam hari ini kita datang beribadah, Tuhan tahu hati kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya atau tidak, saudara. Allah itu suci. Di dalam Yohanes 17 ayat 11, dan dikatakan Allah itu adil, Allah itu kasih, Allah itu baik. Amin. Ya. Berbagai ungkapan mengenai Allah disebutkan di dalam Alkitab, saudara. Ungkapan yang luar biasa dari Yesus Kristus perihal Allah adalah Ia sebagai Bapa. Ungkapan Allah sebagai Bapa tercatat, kalau saya baca, saudara, di satu tulisan, tercatat sebanyak 189 kali dalam 4 Injil, dalam 4 kitab Injil, ya. Dalam Matius 44 kali, Markus 4 kali, Lukas 17 kali, dan Yohanes 124 kali. Demikian ungkapan W. Graham Sorgie, seorang ahli Alkitab. Dan sebagai Bapa, Ia berperan dalam berbagai hal demi kepentingan saudara, demi kebahagiaan kita dan kebutuhan manusia. Manusia sangat membutuhkan, ya. Manusia sangat membutuhkan banyak hal, baik hal makan, hal minum, hal pakai, baik kesehatan, saudara. Ya. Disebutkan di sini, saudara, khususnya mereka yang percaya dan berharap kepadanya dalam hidup sekarang dan dalam kekekalan. Yang berharap kepadanya. Puji Tuhan, saudara, itu diungkapkan kerinduan Allah sebagai Bapa memberkati umatnya. Karena dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 13 bagian B, Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, akan Tuhan. Kita lihat takut akan Tuhan itu bagaimana di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 2. Ada seorang membaca Ulangan 6 ayat 1 sampai 2. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah ini, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah-perintah Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk memilikinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut menurut. Amin. Takut akan Tuhan itu, saudara, dikatakan di sini kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya.
takut akan Tuhan bukan takut seperti kita melihat umpamanya binatang buas ya, bukan, tapi takut akan Tuhan di sini menghormati Tuhan, mentaati firman Tuhan. Sebab dikatakan inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk melakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Amin. Jadi di sini dikatakan saudara, takut akan Tuhan, takut yang sejati akan Tuhan menyebabkan orang percaya menaruh iman dan kepercayaannya untuk beroleh selamat hanya kepadanya, ya, melalui Yesus. Orang yang takut akan Tuhan percaya pada Tuhan, dan orang itu akan diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 115, boleh ada seorang membaca Mazmur 115 ayat 11 dan 13 sampai 13. Mazmur 115 ayat Mazmur 115 ayat 11 sampai 13. ayat 11 sampai 13. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Amin. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Amin. Jadi kerinduan Tuhan sebagai Bapa memberkati umatnya, baik yang kecil sampai yang besar, tapi harus memiliki takut akan Tuhan. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan percaya kepada Tuhan, menuruti firman Tuhan. Ya. Pendekata pemazmur menyimpulkan bahwa Allah sebagai Bapa, Dia saja yang dapat memenuhi segala kebutuhan ciptaannya, memenuhi segala kebutuhan kita, ya, tepat pada waktunya. Boleh kita lihat di dalam Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 7 sampai 9. Mazmur 104 ayat 7 sampai 9. Ya. Ada yang baca? Mazmur 104 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan ayat 27 sampai 29. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan.
Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Amin, saudara. Amin. Ya, jelas firman Tuhan bahwa Allah sebagai Bapa, Ia saja yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita, segala kebutuhan umatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaklah dengan bangga kita dapat berkata seperti kata Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bangga ya memiliki Allah sebagai Bapa. Karena apa, saudara? Karena Dia memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Saya selalu imani Filipi 4 ayat 19 ini, saudara-saudara. Itu makanya saya katakan, hendaklah dengan bangga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus yang berkata di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku, Allah sebagai Bapa yang memperhatikan umatnya yang kecil sampai yang besar. Sebagai Bapa, Ia adalah Bapa semua orang. Bapa semua orang, Bapa semua ciptaannya. Tetapi di sini, saudara-saudara, Ia hanya menjadi Bapa bagi mereka yang percaya kepadanya dalam Kristus Yesus anaknya. Karena firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat 12, beberapa kali kita dengar seorang membaca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudara. Amin. Jadi sebagai Bapa, Allah itu sebagai Bapa adalah Bapa semua orang yang hanya menjadi Bapa bagi mereka yang percaya kepadanya dalam Kristus Yesus. Jelas dikatakan Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan, saudara. Boleh dijelaskan lagi di dalam 1 Yohanes 3. Ya, ada yang baca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Amin. Dikatakan, saudara, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa
keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi tujuan kekristenan kita, saudara-saudara, di sini dikatakan kita akan sama seperti Dia, ya. Karena Allah itu kasih, saudara. Kita pun harus memiliki kasih. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya milik kita, tetapi juga milik semua orang. Tapi intinya firman Tuhan adalah orang yang percaya kepada nama anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi anak Allah sebagai Bapa? Karena hanya seorang anaklah berhak menerima pemeliharaan Bapaknya. Itu digambarkan di dalam, dituliskan saudara di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Hanya seorang anaklah yang berhak menerima pemeliharaan Bapaknya. Di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Ada yang baca? Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin, saudara. Ini berikutnya hal pengabulan doa, ya. Puji Tuhan, saudara. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita sebagai anak wajar meminta kepada Bapa. Amin. Meminta kepada Bapa lewat doa kita. Malam hari ini kita berdoa, datang ke sini meminta sesuatu, ya. Belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi temanya firman Tuhan tadi, kerinduan Allah sebagai Bapa adalah memberkati umatnya. Umatnya yang bagaimana? Orang yang takut akan Dia, yang percaya kepada Dia, yang menuruti firman-Nya, saudara. Kita bukan hanya diberkati baik sekarang, tetapi firman Tuhan mengatakan sampai kepada kekekalan. Artinya sampai kita nanti di sorga. Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Hari kenaikan Yesus ke sorga, ya. Kenaikan Yesus ke sorga untuk apa, saudara? Karena dikatakan di rumah Bapa di sorga ada banyak tempat kediaman bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka akan menjadi penghuni dari rumah Bapa di sorga. Kita ini akan menjadi penghuni rumah Bapa di sorga apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Itu dituliskan Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Nanti kita akan baca itu di hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, silakan. Ayo. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. 15 ayat 2
Di rumah Bapa di surga ada banyak tempat kediaman ya. Yohanes 14 ayat 2 ayat 2 sampai 3 begini bunyinya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi ini saudara, ini belum nyata, tapi harus kita imani saudara. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi kedatangan Tuhan itu saudara bisa diartikan saat kita dipanggil Tuhan, atau nanti kedatangannya kali yang kedua pada saat bunyi sangkakala. Saudara yang mati di dalam Tuhan akan bangkit, dan kita yang hidup akan diubahkan, dan kita bertemu bersama-sama Tuhan di awan-awan. Saudara, berita 2 hari ini kita dengar bahwa ibu yang biasa ikut kebaktian di tempat kita, Ibu Esther, sudah meninggal. Seringkali orang bilang di rumah Bapak, tapi saudara, hanya Tuhan yang tahu antara kita dengan Tuhan. Kalau kita meninggal, saudara-saudara, yang menentukan kita masuk surga atau tidak adalah hidup kita sekarang. Bukan berarti kalau ada yang meninggal lalu kita datang berdoa supaya dia diterima Tuhan di sisinya. Enggak, saudara. Yang menentukan dia masuk surga adalah hidupnya pada masa hidupnya. Kalau dia memiliki roh takut akan Tuhan, menuruti firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia akan selamat, kata firman Tuhan, saudara. Dia masuk di dalam surga yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Kalau tidak, masuk neraka, di mana di sana dikatakan di neraka itu adalah api yang menyala-nyala, disiksa sampai selama-lamanya. Tidak ada istirahatnya, saudara. Namanya kekal, ya. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah Bapa melebihi kasih seorang ibu. Kita tahu seorang ibu sangat mengasihi anaknya, tapi kasih Allah Bapa itu sangat melebihi kasih daripada seorang ibu, melebihi kasih seorang bapa, melebihi kasih daripada sahabat. Sahabat itu sangat baik, saudara. Melebihi kasih seorang gembala. Saudara-saudaraku, kasih Allah kekal, tidak berubah selamanya. Kasihnya begitu besar bagi kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi firman Tuhan hari ini yang kita renungkan, di mana ayat firman Tuhan dikatakan Mazmur 103 ayat 13 itu, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini memperkenalkan Allah sebagai Bapa, Allah yang punya kerinduan memberkati umatnya, bukan hanya sekarang ini, tapi dikatakan sampai kepada kekekalan. Amin. Puji Tuhan. Jadi seperti Tuhan mengajarkan murid berdoa tentang dua Bapa kami, supaya murid itu memikirkan bahwa ada Bapa
Saudara, hari-hari ini banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh setiap orang. Mungkin sakit, dia memikirkan penyakitnya. Mungkin masalah lain, dia memikirkan masalah-masalah. Tapi di sini Yesus menganjurkan kepada murid-murid, kepada saudara dan saya, pikirkanlah bahwa ada Allah Bapa di sorga sebagai Bapa yang memperhatikan kepentingan kita, memberikan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Sebab sungguh-sungguh kerinduan Allah sebagai Bapa untuk memberkati umatnya. Sampai di sini firman Tuhan. Puji Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu terbatas. Tetapi biarlah Roh Kudus lebih dalam menjabarkan firman itu dalam hati kami, bahwa kerinduan Allah sebagai Bapa memberkati umatnya yang takut akan Tuhan, yang mau percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Bapa ke dalam dunia ini, memperkenalkan Allah sebagai Bapa kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang senantiasa memperhatikan kami. Tuhan, meteraikan firman dalam hati kami, buat kami mengerti, memahami firman-Mu, mempercayainya, bahwa sesungguhnya Allah kami tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ajar kami senantiasa berharap, bersandar kepada-Mu, percaya sepenuhnya, berpegang kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.